Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu untuk mata pelajaran matematika di kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab kedua ya untuk pelajaran matematika di materi sistem koordinat. Untuk kompetensi dasarnya yaitu masih sama ya. Hanya saja tujuan pembelajarannya yang akan kita capai pada hari ini yaitu siswa dan siswi dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal di titik 0,0. Kemudian siswa dan siswi dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu di koordinat A, B. Perhatikan, kita akan membahas tentang kedudukan suatu titik terhadap titik asal di koordinat 0,0 ya, x-nya 0 dan y-nya 0. Perhatikan di sana ada gambar koordinat kartesius yang menunjukkan tempat di suatu daerah, di mana sumbu x-nya itu dimulai dari negatif 7 sampai 7 dan sumbu y-nya dari negatif 5 sampai 5. Untuk koordinat titik 0,0 ya, itu merupakan lokasi tugu kota. Kemudian untuk koordinat 1,2 itu lokasi gedung pemerintahan. Kemudian untuk koordinat 6,2 itu lokasi pasar. Kemudian untuk lokasi rumah sakit berada di koordinat negatif 3,3. Sedangkan untuk GOR berada pada koordinat negatif 7,0. Sedangkan untuk taman kota berada di koordinat negatif 1, negatif 1. Kemudian ada mall di koordinat negatif 4, negatif 5. Dan yang terakhir ada komplek pemukiman di koordinat 6, negatif 3. Perhatikan di sebelahnya ada tabel, di mana tabel tersebut menunjukkan tempat, posisi terhadap tugu kota, dan koordinat terhadap tugu kota ya. Perhatikan untuk tempat yang pertama ada gedung pemerintahan. Gedung pemerintahan ini posisinya terhadap tugu kota berapa satuan ya jaraknya. Perhatikan dari gedung pemerintahan terhadap tugu kota, dia bergeser ke arah kanan sebanyak 1 satuan ya, kemudian 2 satuan ke arah atas. Sedangkan gedung pemerintahan ini berada pada koordinat 1,2, di mana sumbu x-nya 1 dan sumbu y-nya yaitu 2. Kemudian kita beralih ke tempat pasar. Dari pasar posisi terhadap tugu kota berapa satuan jaraknya ya. Dari pasar ke tugu kota berarti 6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Untuk koordinat pasar berada pada koordinat 6,2. 6-nya sumbu x dan 2-nya sumbu y. Kemudian untuk tempat rumah sakit terhadap tugu kota jaraknya berapa satuan ya. Dia bergeser ke kiri 3 satuan ya, 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Sedangkan untuk koordinatnya untuk rumah sakit ini berada pada koordinat negatif 3,3. Untuk x-nya itu negatif 3 dan sumbu y-nya itu 3. Nah, untuk GOR, taman kota, mall, dan komplek pemukiman posisinya terhadap tugu kota, silahkan bisa dicoba sendiri di rumah untuk berlatih. Perhatikan, ada gambar koordinat kartesius mengenai denah perkemahan.
Jika gambar di slide ini tidak jelas, bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 53. Kemudian di halaman 54 ada tabel yang menjelaskan tentang koordinat kartesius di halaman 53 ya. Perhatikan, di sana ada sumbu X dimulai dari negatif 10 sampai dengan 9. Kemudian sumbu Y-nya dimulai dari negatif 5 sampai 6. Di mana di dalam koordinat kartesius ini ada denah perkemahan yang terdiri dari pos utama, hutan, perumahan, pemakaman, tenda 1, kolam, dan lain sebagainya. Kemudian di tabel halaman 54, di sana ada posisi tempat terhadap pos utama, kemudian ada keterangan tanah lapang, keterangan kolam, dan keterangan. Nah, sebetulnya di sini menjelaskannya sekaligus dua, yaitu kedudukan suatu titik terhadap titik asal, yaitu koordinat X-nya 0, sumbu X-nya 0, dan sumbu Y-nya 0. Kemudian posisi tempat terhadap koordinat A, B ya. Sumbu X-nya itu berupa angka selain 0 dan sumbu Y-nya juga berupa angka selain 0 ya. Perhatikan, kita akan bahas untuk tempat perumahan, posisi perumahan terhadap pos utama. Pos utama ini kan merupakan titik asal, yaitu titik 0,0 ya, X-nya 0, Y-nya 0. Maka untuk mencari koordinat perumahan ini terhadap pos utama, kalian hanya menggunakan koordinat pada perumahan saja, yaitu X-nya 6 dan Y-nya 5 ya. Sehingga di sana koordinatnya 6,5. Ini berlaku hanya pada titik asal, yaitu 0,0 ya. Bagaimana dengan jarak perumahan terhadap pos utama? Dia berada pada 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Karena posisinya kanan dan atas, maka sumbu X dan sumbu Y-nya otomatis positif. Maka di sana posisi koordinatnya ya 6,5. Kemudian posisi perumahan terhadap tanah lapang ini merupakan kedudukan titik A, B. Karena tanah lapang ini bukan berada pada posisi 0,0 ya, tetapi berada pada koordinat titik A, B. Perhatikan, posisi perumahan terhadap tanah lapang dia berada pada koordinat 10,2. X-nya, sumbu X-nya 10 dan sumbu Y-nya itu 2 ya. Kemudian bagaimana jarak perumahan terhadap tanah lapang? Dia bergeser ke arah kanan sebanyak 10 satuan dan ke atas sebanyak 2 satuan. Maka di sana diperoleh koordinatnya 10,2. Nah, selanjutnya, posisi perumahan terhadap kolam ini juga menentukan posisi titik A, B ya, bukan titik asal. Kenapa? Karena bukan pada titik 0,0 ya. Dia titik A, B ini selain dari 0,0. Perhatikan untuk posisi perumahan terhadap kolam. Dia berada pada koordinat 9,8. X-nya, sumbu X-nya 9 dan sumbu Y-nya 8. Bagaimana posisi jarak perumahan terhadap kolam? Ya.
Dia bergerak ke arah ke arah kanan sebanyak 9 satuan ke kanan dan bergerak 8 satuan ke atas. Karena posisinya kanan dan atas, otomatis koordinatnya di sana juga sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya juga positif, yaitu 9,8 ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas posisi pemakaman terhadap pos utama. Pos utama kan berada titik asal 0,0. Jadi kalau mencari koordinatnya cukup kalian lihat posisi pemakamannya saja. Dia berada pada koordinat negatif 5, negatif 2. Sumbu X-nya negatif 5 dan sumbu Y-nya negatif 2. Kemudian bagaimana jaraknya dari pemakaman terhadap pos utama? Dia bergerak 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Kiri dan bawah berarti sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya juga pasti negatif. Terbukti di sana koordinatnya yaitu negatif 5, negatif 2. X-nya negatif 5 dan Y-nya negatif 2. Selanjutnya, posisi pemakaman terhadap tanah lapang. Nah, ini bukan pada titik asal ya, tetapi berada posisi terhadap titik A, B ya. Posisi pemakaman terhadap tanah lapang berada pada koordinat negatif 1, negatif 5. Bagaimana dengan jaraknya? Jarak pemakaman terhadap tanah lapang itu 1 satuan ke arah kiri dan 5 satuan ke arah bawah. Karena posisinya kiri dan bawah pasti koordinat sumbu X dan sumbu Y-nya juga bernilai negatif. Terbukti di sana koordinatnya itu negatif 1, negatif 5 ya. Sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya juga negatif. Selanjutnya, posisi pemakaman terhadap kolam. Posisi pemakaman terhadap kolam memiliki koordinat negatif 2,1, di mana sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Bagaimana dengan jarak pemakaman terhadap kolam? Dia berada pada 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Itu di buku paketnya keliru ya, bukan ke bawah tapi 1 satuan ke atas ya. Karena posisinya ke kiri dan ke atas, maka sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Terbukti di sana koordinatnya itu negatif 2,1. Negatif 2-nya sebagai sumbu X dan 1 ini sebagai sumbu Y. Kemudian selanjutnya, posisi pasar terhadap pos utama. Berarti ini menunjukkan titik asal, yaitu 0,0 ya. Jika menunjukkan pada titik asal, yaitu pos utama kan berada pada posisi koordinat 0,0 ya, maka koordinatnya kalian cukup lihat saja pada koordinat pasar. Pasar berada pada koordinat 4,3. Ya, X-nya 4 dan Y-nya 3. Bagaimana jaraknya pasar terhadap pos utama? Dia 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Karena kanan dan atas berarti sumbu X-nya bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai positif. Terbukti di sana koordinatnya yaitu 4,3. Kedua-duanya ini bernilai positif ya, X-nya positif dan Y-nya positif. Kemudian posisi pasar terhadap tanah lapang, berarti ini terhadap titik A, B ya. Pasar terhadap tanah lapang memiliki koordinat 8,0 ya. Bagaimana dengan jaraknya pasar terhadap tanah lapang? Dia berada pada 8 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas.
Lihat posisinya kanan dan atas, berarti nanti sumbu X-nya bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai positif. Terbukti di sana koordinatnya 8,0, X-nya 8 dan Y-nya ini sumbu Y-nya 0. Sama-sama bernilai positif. Kemudian pasar terhadap kolam. Koordinatnya berada pada koordinat posisi pasar terhadap kolam itu 7,6 ya. Bagaimana dengan jarak pasar terhadap kolam? Dia berada pada 7 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Kanan dan atas berarti sama-sama positif nilai X dan nilai Y-nya ya. Terbukti di koordinatnya yaitu 7,6. 7 sebagai sumbu X dan 6 sebagai sumbu Y. Kedua-duanya bernilai positif. Nah, ini jika di buku paket kalian, ini terdapat beberapa kekeliruan ya. Baik itu di keterangan ataupun koordinat pada tanah lapang ataupun kolam. Jadi diharapkan dicek kembali keterangan di halaman 54 pada tabel ya. Karena ada beberapa di sini yang keliru namun sudah diperbaiki. Jadi kalian harus lebih detail dalam memperhatikan posisi lokasi terhadap titik asal ataupun terhadap titik tertentu atau berada pada koordinat A, B ya. Sekian penjelasan yang Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.